Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist Belajar TypeScript untuk Pemula. Masih bersama saya Fadil dan kita akan membahas topik yang menarik di TypeScript yaitu mengenai tipe data any. Apa itu tipe data any dan bagaimana nanti penerapannya di source code kita. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tipe data any. Sesuai dengan bahasanya, any itu artinya apapun, ya. Jadi, tipe data ini adalah tipe data yang dapat menerima tipe data apapun, baik itu tipe data primitif maupun non-primitif, bahkan di luar dari itu juga sekalipun. Nah, tipe data ini dapat diberikan secara implisit ketika deklarasi ke variabel tanpa inisialisasi. Sebenarnya kita juga bisa memberikan tipe data ini secara eksplisit, tetapi bisa dideklarasikan juga secara implisit atau secara inferensi. Ketika kita buat sebuah variabel, misalkan dengan menggunakan keyword let, tapi kita belum isi dengan nilai apapun. Berarti TypeScript menganggap itu tipenya adalah tipe data any. Nah, karena tipe data ini dapat menerima tipe data apapun, maka nilai pada variabel itu dapat diisi atau diassign dengan nilai apapun juga. Jadi nilai tersebut misalkan bisa berupa string, nanti bisa berubah jadi number, bisa berubah jadi array of berbagai macam tipe data primitif seperti itu, dan lain sebagainya. Tipe data ini dapat mengakses properti atau metode apapun sekalipun tidak tersedia, ya. Misalkan gini, teman-teman mendefinisikan tipe any, terus teman-teman isi nilai tersebut dengan string. Nah, di string itu kan ada beberapa properti atau metode untuk manipulasi string, ya. Misalkan kalau di string itu punya properti length untuk menghitung panjang, atau punya metode misalkan to uppercase atau to lowercase untuk mengubah menjadi huruf besar atau huruf kecil gitu. Dan masih ada lagi ya metode-metode atau properti-properti bawaannya TypeScript atau JavaScript. Bahkan di luar dari bawaan atau built-in-nya dari si TypeScript itu, kita dapat mengakses properti atau metode sesuka-suka kita walaupun tidak tersedia. Artinya, kita bisa manggil properti atau metode buatan kita sendiri, ya. Nanti kita akan lihat seperti apa codingannya. Dan perilaku assignment pada tipe data ini sebenarnya sama seperti pada JavaScript. Jadi kalau kita pada JavaScript kan kita tidak menentukan tipe data apa aja, ya. Tapi perilaku assignment-nya karena kita dapat mengisi nilai dengan nilai apapun, bisa kita timpa dengan apapun, perilakunya ini akan sama persis, bahkan hampir sama persis seperti pada JavaScript pada umumnya. Nah, karena kita menggunakan tipe data ini, maka type checking atau pengecekan tipe data itu diabaikan, sehingga kita tidak akan pernah menemukan error ketika kita akan melakukan kompilasi atau kita akan melakukan compile. Ya. Sekarang, setelah teman-teman sudah tahu apa itu tipe data ini dan bagaimana karakteristiknya, mari kita coba praktekkan bagaimana penggunaan tipe data ini di codingan kita. Sekarang teman-teman buka lagi Visual Studio Code, terus pastikan di file Explorer-nya itu sudah ada folder-folder di mana teman-teman menyimpan file TypeScript-nya. Nah, di workspace ini teman-teman klik folder baru untuk membuat new folder, terus buatlah 08 strip tipe ini. Seperti ini, ya. Kemudian di dalam tipe ini klik foldernya, kemudian klik new file index.ts seperti biasa, ya. Nah, sekarang tadi kita akan membuat variabel, kemudian secara implisit itu tipenya any, ya. Misalkan let nama seperti ini ya saja. Kalau tanpa kita inisialisasi nilai berapapun, maka TypeScript menganggap
ini tipenya any. Jadi bisa teman-teman arahkan mouse-nya di atas nama variabel ini dan kelihatan di sini anotasinya bahwa variabel nama ini memiliki tipe data any. Artinya kita bisa mengisi nilainya dengan tipe apapun. Ya. Atau teman-teman bisa definisikan secara eksplisit. Kasih titik 2, kemudian any. Seperti ini. Ya. Untuk tipe eksplisit, teman-teman bisa saksikan di video ke-7 sebelum video yang ini. Nah, sekarang kita biarkan seperti ini dengan nama tipenya any. Sekarang kita bisa isi dong dengan nilai berapapun. Ya. Misalkan nama sama dengan, kita timpa dengan nama teman-teman kalian ya. Misalkan saya buat nama saya sendiri. Seperti itu ya. Ini tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kita juga bisa menimpa nilainya dengan tipe yang lain. Misalkan angka seperti ini. Bisa juga seperti ini ya. Atau teman-teman bisa buat array ya. Array dengan tipe data apapun. Kita bisa campur-campur ya. Misalkan string 1, string 2, 3, 4, false, true. Bahkan ada array lagi seperti ini. Bisa saja ya. Atau teman-teman bisa buat objek kosong seperti ini gitu. Ya. Atau teman-teman bisa isikan dengan key dan value apapun. B, false, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu salah satu karakteristik dari tipe data ini, yaitu kita dapat mengisi atau nge-assign dengan nilai apapun. Ya. Kalau kita coba compile, nah, buka lagi terminal teman-teman, saya gunakan Gitbash, kita ls, pastikan ini sudah berada di folder belajar TypeScript, dan saya akan masuki ke tipe ini, kemudian akses file index.ts, untuk kita coba kompilasi. Kita mau buktikan bahwa TypeScript akan mengabaikan pengecekan tipe data yang ini seperti ini. Ya. Ketik saja tsc, kalau teman-teman masih ingat, 08 tipe any slash di dalamnya index.ts, kasih optionnya no emit on error. Ini artinya ketika kita melakukan compile, ketika ada error di dalam file TypeScript-nya, maka file output-nya tidak akan dibuat atau tidak akan diupdate. Tekan aja enter, tunggu beberapa saat sampai file index.js-nya keluar di sini output-nya, dan di sini selama kompilasi tidak ada error apapun. Berarti kita dapat menggunakan tipe data ini. Ini file output-nya ya. Nah, sekarang karakteristik berikutnya adalah kita dapat mengakses properti atau metode bawaannya TypeScript, atau metode atau properti apapun bawaannya TypeScript. Contoh, nama itu kita bisa gunakan metode untuk mengubahnya menjadi huruf besar, yaitu misalkan kita gunakan to uppercase. Seperti ini bisa. Atau kita juga bisa menghitung panjang array, nama titik length. Ini juga bisa ya. Atau teman-teman bisa buat seperti ini, nama titik push. Push misalkan 10. Ini untuk manipulasi array. Ya. Ini adalah metode atau properti bawaannya TypeScript atau JavaScript pada umumnya. Nah, bisakah kita mengakses metode atau properti yang tidak ada dalam bawaannya TypeScript atau JavaScript? Bisa ya. Kita bisa tentukan suka-suka kita gitu. Misalkan nama titik properti apa yang tidak ada, misalkan ya tidak ada misalkan. Ini juga bisa. Atau seperti ini, nama 1.2 gitu. Atau metode yang tidak ada 3 seperti ini. Nanti di dalamnya ada parameter gitu. Tapi kalau parameter tidak bisa ya. Oke. Kemudian misalkan di sini 4 gitu. Atau seperti ini. Kalau seperti ini tidak bisa memang ya, kalau pakai kurung siku. Mungkin titik seperti ini. Ya, suka-suka kita ya.
Jadi misalkan nih nama titik suka ya, seperti ini. Bahkan properti yang mau kita akses yang tidak ada pun, ketika nama ini adalah any, maka tidak ada error apapun. Pengecekan tipe akan diabaikan sepenuhnya oleh TypeScript. Nah, kita akan buktikan lagi dengan nge-compile sekali lagi. Kita ke Git Bash lagi. Ini kita tinggal tekan aja panah atas untuk mengeluarkan komen yang sudah kita ketik sebelumnya. Tekan saja Enter, kita akan compile ulang lagi. Nah, kalau teman-teman lihat tidak ada lagi error yang di sini ya. Kalau kita lihat di file outputnya, ya, properti ini atau metode yang sembarang begini juga bisa dikompilasi. Nah, tapi kelihatannya kalau kita sadari bahwa ketika kita mengisikan dengan nilai apapun, justru teman-teman harusnya merasa ini tidak konsisten. Dan ini memang kesannya kalau menggunakan tipe data ini dia kesannya ya curang begitu. Misalkan kalau kita nggak begitu mengetahui tipe data apa yang ingin kita isi, kita suka-suka aja gitu menggunakan ini. Dan ini sebenarnya kurang disarankan sih, karena ini bisa menimbulkan potensi, mungkin tidak ada error, tapi bisa aja ada bug atau misalkan output terhadap sesuatu yang tidak kita harapkan. Ini yang akan kita bahas mengapa menggunakan tipe data ini tidak disarankan. Nah, mengapa menggunakan tipe data ini tidak kita sarankan? Yang pertama, compiler tidak lagi membantu kita dalam melakukan type checking. Type checking ya berarti kita mengecek tipenya. Ya. Jadi ketika kita memberikan tipe data ini, maka compiler akan nge-skip atau melewatkan pengecekan tipe data. Ya udah lolos seperti itu saja. Kemudian kode program akhirnya menjadi tidak konsisten seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Kita bisa mengisi nilai sesuka hati kita dapat mengisikan properti maupun metode sesuka hati kita juga. Jadi rasanya ini tidak konsisten. Dan kemudian properti maupun metode yang kita panggil tadi itu belum tentu sesuai dengan tipenya. Misalkan awal kita sudah memberikan tipenya string. Kalau tipe string, maka kita bisa mengakses to uppercase atau to lowercase untuk mengubahnya menjadi huruf besar maupun huruf kecil. Tapi ketika sebuah nilai variabel itu berubah menjadi array, maka penggunaan metode to uppercase atau to lowercase menjadi tidak sesuai lagi peruntukannya karena tipe datanya sudah berubah. Makanya di sini pemanggilannya juga tidak konsisten. Dan penggunaan tipe data ini karena perilakunya mirip-mirip seperti JavaScript, maka ini akan menghilangkan makna utama TypeScript, yaitu type checking atau pengecekan tipe data. Karena motivasi dari Microsoft membuat bahasa TypeScript ini yaitu untuk pengecekan tipe data, sehingga meminimalisir kita dari potensi error maupun bug yang tidak kita harapkan ketika kita memprogram di JavaScript sebelumnya. Nah, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa bertanya melalui sosial media di Instagram saya, di email saya, maupun di GitHub saya yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya.